Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kois Ali Humam, mahasiswa KPI 6C. Dalam video kali ini saya akan kembali mengulas materi pertemuan ke-6 mata kuliah Manajemen Industri Media Massa, yaitu mengenai sistem media massa, bagaimana sistem media massa yang berlaku baik skala nasional maupun internasional. Nah, di sini kita akan mengulasnya dengan melihat sistem pers yang berlaku di beberapa negara. Mengapa kita melihat melalui sistem pers yang berlaku? Karena pers sendiri telah mencakup media massa saat ini, baik itu media massa cetak, media massa elektronik, maupun media massa online. Oleh karena itu, saya akan membahas 4 teori yang dikemukakan oleh Fred A. Siebert, Theodore Peterson, dan Wiebul Schramm dalam bukunya yang berjudul Fourth Theory of the Pers 1956, yaitu ada 4 teori pers yang berlaku saat ini. Teori yang pertama itu adalah authoritarian theory atau teori pers otoriter. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Dalam teori pers otoriter ini, pers harus mendukung kebijakan pemerintah serta mengabdi kepada negara. Tidak hanya itu, para penerbit juga diawasi lewat paten, izin terbit, dan juga sensor. Yang kedua adalah libertarian theory atau teori pers bebas. Dalam teori pers bebas ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Secara garis besar, teori ini menegaskan bahwa pers harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran, bukan menjadi alat pemerintah saja. Maka sebutan the fourth estate atau yang diberikan pada pers, yakni kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu harus dijalankan. Libertarian theory ini memberikan kebebasan yang tak terbatas terhadap pers. Oleh sebab itu, pers paling banyak memberikan kontribusi dalam memberikan informasi dan juga hiburan. Yang ketiga adalah social responsibility theory, yaitu teori pers bertanggung jawab sosial. Prinsip paling dasar teori ini adalah pers punya sejumlah kewajiban kepada masyarakat. Tanggung jawab itu dituangkan dalam peraturan serta kode etik jurnalistik. Nah, selanjutnya teori yang terakhir adalah The Soviet Communist Theory atau teori pers komunis Soviet. Teori ini merupakan konsep cabang dari teori pers penguasa atau teori otoriter. Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia serta memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan bagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan warga sosial komunis. Nah, karena itu negara-negara yang menganut sistem ini tidak memiliki pers yang bebas, tetapi hanya ada pers pemerintah, diatur oleh pemerintah seutuhnya. Nah, dulunya sistem pers ini dianut oleh 10 hingga 11 negara yang berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Nah, itu tadi keempat sistem pers yang berlaku di berbagai negara yang juga menggambarkan bagaimana sistem media massa di negara tersebut diterapkan. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.